Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Nisrina Araminta Tatiana, biasa dipanggil Akila, dengan NIM 2484049 dan saya dari Prodi Arsitektur. Di sini, saya akan menjawab soal-soal dari ujian akhir semester genap mata kuliah kepemimpinan tahun ajaran 2025-2026. Mungkin langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan apa konsep dirimu tentang kepemimpinan. Jadi menurut saya, kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk menginspirasi orang lain agar mau bekerja sama mencapai tujuan yang sama. Kemudian seorang pemimpin itu harus bisa menjadi teladan bagi anggota-anggotanya dalam sikap, bertanggung jawab maupun dalam etika. Kemudian kepemimpinan juga berarti mampu mendengarkan pendapat anggota, mengambil keputusan dengan bijaksana, serta bertanggung jawab atas setiap hasil yang dicapai tim. Jadi, pemimpin itu harus bisa menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, menghargai setiap anggota, serta mendorong setiap orang untuk berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki menjadi lebih baik lagi. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, ceritakan kesuksesan kepemimpinan yang pernah kamu alami, baik kamu sebagai pemimpin ataupun yang dipimpin. Baik, di sini saya akan menceritakan pengalaman saya menjadi anggota suatu organisasi. Jadi ketua organisasi saya pada saat itu, beliau mampu memperbaiki sistem kerja yang telah diterapkan oleh kepengurusan yang sebelumnya atau ketua organisasi yang sebelumnya. Beliau mengevaluasi program-program yang kurang efektif, kemudian menyusun kembali alur kerjanya secara lebih sederhana, namun tetap efisien dan realistis untuk dijalankan. Meskipun terdapat banyak perubahan dari program kerja yang sebelumnya, namun beliau mampu membuat suasana organisasi itu tetap terasa menyenangkan karena setiap anggota diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan terlibat dalam proses pelaksanaan program kerja. Kemudian dari pengalaman saya tersebut, saya melihat bahwa perubahan yang dilakukan itu dapat memberikan dampak yang positif. Koordinasi antar anggota itu menjadi lebih baik lagi, kemudian pembagian tugas lebih jelas, dan setiap program kerja dapat berjalan dengan lebih lancar. Kemudian langsung masuk ke pertanyaan yang ketiga, yaitu ceritakan kegagalan kepemimpinan yang pernah kamu alami. Saya sebelumnya saat di bangku SMA pernah menjadi ketua sebuah organisasi gitu. Pada saat itu saya berusaha menangani hampir seluruh pekerjaan sendirian karena maksud hati saya itu saya ingin meringankan beban anggota agar mereka itu tidak merasa kesulitan gitu. Jadi mereka bisa fokus untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan lain di organisasi saya tersebut. Namun ternyata saya itu kurang memperhatikan tahapan-tahapan kepemimpinan yang seharusnya saya lakukan saat itu, seperti pembagian tugas, koordinasi yang rutin, kemudian tanggung jawab itu seharusnya tidak hanya pada saya sendiri, tapi bisa dibagi ke beberapa kepala divisi itu mungkin. Akibatnya saya sering merasa kewalahan sehingga proses kepemimpinan saya pada saat itu menjadi kurang efektif. Meskipun pada akhirnya organisasi tetap berhasil mencapai hasil yang membanggakan pada saat itu ya, saya menyadari bahwa pencapaian tersebut sebenarnya masih bisa lebih maksimal apabila saya mampu melibatkan anggota secara lebih aktif dan membangun kerjasama tim yang lebih baik. Kemudian masuk ke pertanyaan yang keempat, dari dua cerita di atas, lakukan analisa faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap kesuksesan ataupun kegagalan kepemimpinan. Nah, ini pertanyaannya bagus sekali. Jadi menurut saya keberhasilan kepemimpinan itu dipengaruhi oleh kemampuan pemimpin dalam mengevaluasi sistem kerja seperti yang dilakukan ketua organisasi saya itu, kemudian menyusun program yang lebih efektif dan efisien, serta mau melibatkan anggota dalam setiap proses yang ada.
Sementara itu, kegagalan menurut saya disebabkan oleh kurangnya pendelegasian tugas, sehingga hampir semua pekerjaan itu tuh dilakukan oleh ketuanya sendiri. Itu juga termasuk kegagalan kepemimpinan yang menurut saya. Dari kedua pengalaman tersebut, saya itu tuh belajar bahwa kerjasama tim dan komunikasi yang baik itu tuh menjadi kunci keberhasilan seorang pemimpin. Kemudian untuk pertanyaan yang kelima, berdasarkan dua cerita di atas, jelaskan peran kepemimpinan diri. Kepemimpinan diri berperan penting karena menjadi dasar dalam memimpin orang lain. Jadi saya belajar bahwa seorang pemimpin itu harus mampu mengatur diri, kemudian mengendalikan ego juga, kemudian mempercayai anggota. Jadi kita tuh harus percaya bahwa anggota itu tuh juga bisa gitu loh membantu kita dalam mengerjakan pekerjaan, dan berani mendelegasikan tugas. Dengan begitu, pekerjaan dapat berjalan lebih efektif dan tujuan bersama tuh lebih mudah untuk tercapai, karena kita nggak cuman bekerja secara individualis, tapi juga benar-benar bekerja sama antara pemimpin dan anggota. Pertanyaan yang keenam, yaitu kepemimpinan dalam berorganisasi tidak lepas dari kepemimpinan berpikir dan kepemimpinan bertindak. Jelaskan apa saja yang harus dipikirkan oleh seorang pemimpin. Jelaskan juga apa saja yang harus dilakukan seorang pemimpin. Menurut saya, seorang pemimpin perlu memikirkan tujuan, strategi, pembagian tugas, serta solusi terhadap masalah yang mungkin akan muncul. Selain itu, pemimpin juga harus bertindak dengan memberikan arahan yang jelas, membangun komunikasi yang baik, membagi tugas secara adil, kemudian memotivasi anggota supaya lebih semangat dalam bekerja, dan melakukan evaluasi agar organisasi itu dapat berjalan dengan baik. Kemudian lanjut ke pertanyaan yang ketujuh, yaitu jelaskan visi pribadimu, jelaskan misi pribadi, tujuan pribadi, serta sasaran pribadi. Untuk visi saya, yaitu saya ingin menciptakan sebuah inovasi baru yang dapat menginspirasi banyak orang. Kemudian misinya yaitu fokus menjalankan tanggung jawab saya saat ini sebagai mahasiswa dan sebagai pribadi saya, yaitu dalam bidang akademik maupun dalam bisnis. Jadi saya itu memiliki bisnis yang harus saya fokuskan secara konsisten. Kemudian tetap konsisten dalam setiap proses, serta terus mempelajari hal baru untuk mengembangkan diri. Itu misi saya. Kemudian tujuan saya yaitu menghasilkan karya yang inovatif, yang berkualitas, sehingga dapat memberikan manfaat dan diakui oleh banyak orang. Kemudian sasaran saya yaitu dapat menginspirasi generasi muda, generasi Z ya terutama, yang memiliki ambisi tinggi agar terus berani berinovasi, berkembang, dan menghasilkan karya yang bermanfaat. Kemudian masuk ke pertanyaan yang ke-8, yaitu jelaskan peran, kesadaran, dan pemahaman terhadap hukum-hukum semesta dalam kepemimpinan. Jadi kesadaran terhadap hukum-hukum semesta mengajarkan saya bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Jadi seorang pemimpin yang bertanggung jawab, jujur, dan menghargai anggota